meraih impian, harum nama Indonesia. Di dunia kami bangga. Ole Romeni tak sabar segera main di timnas Indonesia. Saya persembahkan kepada nenek yang lahir di sana. Ole Romeni mengaku antusias membela timnas Indonesia dan menganggapnya sebagai penghormatan untuk neneknya yang lahir di Indonesia. Ole Romeni tengah menjalani proses naturalisasi. Ia sempat berkunjung ke Indonesia pada November lalu dan bertemu serta berjabat tangan dengan Erick Thohir. Ole Romeni, penyerang asal Belanda, berharap dapat membuktikan kemampuannya kepada para penggemar Oxford United setelah bergabung dari FC Utrecht dengan biaya transfer yang diyakini menjadi rekor klub. Pemain berusia 24 tahun itu langsung mendapat kesempatan bermain dalam debutnya bersama tim, masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-79 saat Oxford United bermain imbang tanpa gol melawan Stoke City. Saya pemain yang suka menguasai bola, tetapi yang terpenting, saya ingin mencetak gol, masuk ke kotak penalti, membuat perbedaan dan menjadi pemain penting bagi tim. Ujarnya dikutip dari Oxford Mail, 29 Januari 2025. Ole Romeni mengungkapkan bahwa selama bermain di FC Utrecht, ia sering ditempatkan di posisi sayap kanan meskipun bukan posisi idealnya. Namun, ia tetap mampu beradaptasi dan berkontribusi bagi tim. Di Utrecht, saya hampir selalu bermain di sayap kanan. Itu bukan posisi ideal saya, tetapi saya juga bisa bermain di sana dan masuk ke kotak penalti serta menjadi berbahaya, katanya. Ia menyebutkan bahwa dirinya bisa bermain di 4 posisi berbeda, tetapi memiliki preferensi untuk bermain di area segitiga antara sayap kiri, penyerang tengah, dan gelandang serang. Ada 4 posisi yang bisa saya mainkan, tetapi saya lebih suka posisi segitiga di kiri, tengah, dan penyerang. Dimanapun pelatih membutuhkan saya akan berada. Jelasnya, selain memulai babak baru dalam karir klubnya, Ole Romeni juga bersiap untuk menjalani debut internasional bersama timnas Indonesia. Pada bulan November lalu, ia memilih untuk membela Garuda setelah mendapatkan panggilan. Kini, di bawah arahan pelatih baru Patrick Kluivert, ia berambisi untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Ole Romeni merasa sangat antusias untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia yang sedang berkembang. Itu sungguh mengasyikkan. Sama halnya dengan Oxford, mereka punya begitu banyak rencana dan ambisi dan sangat menyenangkan menjadi bagian darinya, ungkapnya. Saya tidak sabar untuk bermain untuk negara sebesar ini. Nenek saya lahir di sana. Dia sudah meninggal, tetapi itu masih sesuatu yang bisa saya berikan kepadanya. Saya tidak sabar, kata Romeni. Baginya, bermain untuk timnas Indonesia merupakan suatu kehormatan besar. Ia juga terkesan dengan atmosfer sepak bola di Indonesia yang begitu bergairah. Menjadi pemain internasional adalah suatu kehormatan besar, terutama bagi Indonesia. Negara ini sangat besar dan sepak bola di sana sangat besar, tuturnya. Ole Romeni telah merasakan langsung antusiasme sepak bola di Indonesia dan semakin tidak sabar untuk tampil di lapangan. Sangat hidup. Saya pernah ke sana dan melihat banyak hal, dan itu luar biasa. Saya menonton pertandingan dan saya tidak sabar untuk berada di lapangan, pungkasnya. Dengan semangat baru di Oxford United dan timnas Indonesia, Ole Romeni berharap bisa memberikan kontribusi maksimal bagi kedua tim. Legenda Ajax Amsterdam sudah follow IG Erick Thohir dan timnas Indonesia. OTW join tim kepelatihan. Kabar menarik datang dari dunia sepak bola Indonesia. Salah satu legenda Ajax Amsterdam, Simon Tahamata, kedapatan mengikuti akun Instagram resmi timnas Indonesia, PSSI, dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Langkah ini memicu spekulasi bahwa pria berdarah Maluku tersebut akan bergabung dengan tim kepelatihan skuad Garuda. Meskipun rumor ini berkembang di kalangan pecinta sepak bola nasional, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari PSSI mengenai kemungkinan keterlibatan Simon Tahamata dalam staf kepelatihan timnas Indonesia. Menurut sumber internal PSSI, pengumuman mengenai struktur tim kepelatihan baru akan dilakukan pada bulan Februari mendatang. Simon Tahamata bukanlah nama asing dalam dunia sepak bola Belanda. Ia dikenal sebagai mantan pemain Ajax Amsterdam yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan sepak bola di negeri kincir angin. Meski lahir di Vught, Belanda, pada 26 Mei 1956,
Simon memiliki darah 100% Indonesia dari kedua orang tuanya yang berasal dari Maluku. Karier profesionalnya sebagai pesepak bola cukup gemilang. Simon pernah membela beberapa klub ternama Eropa seperti Ajax Amsterdam, Standard Liège, Feyenoord, Ajax Beerschot, hingga akhirnya pensiun di Germinal Ekeren. Kiprahnya di lapangan hijau membuat namanya dikenang sebagai salah satu pemain berbakat asal Belanda yang memiliki teknik tinggi serta visi permainan luar biasa. Setelah pensiun sebagai pemain, Simon Tahamata melanjutkan kiprahnya di dunia sepak bola sebagai pelatih. Namun, fokus utamanya adalah pada pengembangan pemain muda. Ia banyak berkontribusi dalam pembinaan bakat di klub-klub Eropa seperti Standard Liège, Germinal Beerschot, Ajax Youth, hingga Al Ahly Youth. Filosofi kepelatihannya dikenal mengedepankan teknik, kreativitas, dan permainan menyerang yang sangat cocok untuk diterapkan di sepak bola modern. Keahlian dan pengalamannya dalam membina pemain muda tentu menjadi nilai tambah jika benar ia bergabung dengan Timnas Indonesia. Apalagi, PSSI saat ini tengah berusaha membangun fondasi sepak bola nasional yang lebih kuat dengan menaruh perhatian besar pada pembinaan pemain usia muda. Dengan adanya sosok seperti Simon Tahamata, diharapkan pemain-pemain muda Indonesia bisa mendapatkan pelatihan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan standar sepak bola Eropa. Selain itu, kemungkinan besar Simon Tahamata tidak akan sendirian jika benar-benar bergabung dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia. Sebelumnya, PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert sebagai salah satu kandidat kuat untuk menangani Timnas. Kombinasi dua legenda sepak bola Belanda ini bisa menjadi terobosan yang menarik bagi perkembangan sepak bola nasional. Meskipun indikasi kehadiran Simon Tahamata dalam jajaran kepelatihan Timnas Indonesia semakin kuat, publik sepak bola nasional masih harus menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Hingga saat ini, Erick Thohir dan jajaran PSSI belum memberikan komentar mengenai isu ini. Namun, jika benar Simon bergabung, hal ini tentu akan menjadi angin segar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman dan ilmu yang dimilikinya, Simon Tahamata berpotensi membantu meningkatkan kualitas pemain muda Indonesia dan membawa timnas Garuda ke level yang lebih tinggi. Pengalaman bertahun-tahun di level akademi klub-klub Eropa akan sangat berharga dalam membangun generasi baru pemain berbakat di Indonesia. Kita tunggu pengumuman resmi pada bulan Februari mendatang. Apakah Simon Tahamata akan benar-benar menjadi bagian dari revolusi sepak bola Indonesia? Kita nantikan bersama. Kita juara Indonesia, kita bangga padamu. Sudah banyak pengalaman Alex Pastoor PD bisa bawa timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Alex Pastoor, asisten pelatih timnas Indonesia, baru-baru ini berbicara tentang perjalanan karirnya yang penuh pembelajaran dan tantangan, serta bagaimana ia mempersiapkan tim nasional Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dalam wawancaranya dengan Love Televisi di acara The Aftrap, Pastoor mengungkapkan berbagai perspektif mengenai tantangan yang dihadapinya dan proses persiapan yang harus dijalani dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum terlibat dalam timnas, Alex Pastoor mengakui bahwa ia telah banyak mendapatkan ilmu dari pelatih-pelatih ternama yang pernah bekerja dengannya. Pengalaman-pengalaman berharga tersebut menjadi bekal penting bagi dirinya dalam menghadapi tantangan besar sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Ia merasa bahwa pelatihan yang diterima di masa lalu memberinya wawasan dan perspektif yang lebih luas, yang kini diterapkan dalam pengelolaan tim nasional. Saya sudah mendapatkan banyak ilmu dari pelatih-pelatih besar sebelumnya. Hal itu menjadi modal penting dalam menjalani tantangan di timnas Indonesia, ujar Pastoor dengan penuh keyakinan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pastoor adalah waktu yang terbatas untuk mempersiapkan tim menjelang turnamen besar. Menurutnya, persiapan menuju Piala Dunia 2026 membutuhkan koordinasi yang sangat baik antara pemain, klub, dan staf pelatih. Saat para pemain telah menyelesaikan pertandingan terakhir mereka bersama klub dan akan bergabung dengan tim nasional, kami harus segera bernegosiasi dengan klub. Namun, kami tidak dapat melakukan apapun sampai mereka resmi bergabung dengan tim, jelas Pastoor. Pastoor menyadari bahwa waktu yang singkat membuat proses persiapan menjadi lebih menantang. Tanpa adanya uji coba sebelum turnamen, fokus utama adalah memastikan bahwa tim siap dalam kondisi terbaik. Kami tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengadakan uji coba.
Oleh karena itu, kami harus segera fokus pada persiapan tanpa adanya kebingungan. Tambahnya, sadar akan pentingnya efisiensi dalam setiap langkah persiapan, Pastur menegaskan bahwa tidak ada waktu untuk membuang-buang energi dalam berpikir atau meragukan persiapan. Tim pelatih bekerja keras untuk membuat setiap langkah persiapan menjadi sangat jelas dan terarah. Kami memastikan bahwa semua sudah siap sebaik mungkin. Segala sesuatu yang kami lakukan adalah untuk mempersiapkan tim dengan cara yang paling efisien, ungkap Pastur. Menurut Pastur, keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 akan menjadi pencapaian yang luar biasa bagi negara dan tim nasional. Dengan dedikasi tinggi dari semua pihak yang terlibat, ia optimistis bahwa impian tersebut bisa tercapai. Jika semuanya berjalan dengan baik dan persiapan kami terlaksana dengan maksimal, lolos ke Piala Dunia 2026 akan menjadi hal yang luar biasa bagi kami semua, kata Pastur menutup pembicaraan. Semangat menyala, timnas Indonesia, kita juara.